kelas Food Nutrition and Dietetics. Di hari ini tema untuk materinya itu tentang obesitas sentral yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Yunanto Setiaji, SGZ MPH. Beliau merupakan seorang dosen gizi dari Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Untuk background pendidikannya, S1 Gizi Universitas Diponegoro tahun 2007 sampai tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliahnya di Universidade do Porto, Portugal tahun 2014 sampai 2015, kemudian tahun 2012 sampai tahun 2016 mengambil Master of Public Health di Universitas Gadjah Mada. Betul begitu, Pak? Ya, betul, Dara. Ya, jadi sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar mengikuti kelas ini sampai akhir dan mengikuti peraturan yang telah pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mikrofon di mute, kemudian apabila ada pertanyaan bisa melalui chat ke host Isagi Indonesia dengan format nama, institusi, kemudian pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian nanti di akhir sesi akan seluruh peserta mengisi link absensi yang akan diberikan. Kemudian untuk pemaparan materi dari Bapak Dian kurang lebih 45 menit. Kemudian sesi tanya jawab selama 15 menit ya Pak. Ya, sudah siap Pak? Bisa share screen materinya? Oke, saya yang share aja, Pak. Iya. Saya juga pengen nge-share lewat Menti juga. Nanti saya pengen ngobrol, ada voting juga. Ajak teman-teman yang pakai laptop atau handphone. Dera, nanti kalau suara saya kurang keras, ini Hikmah ngecat saya, suara saya kayaknya kurang. Nanti kalau memang kurang keras, kamu jangan ragu-ragu ngasih tahu ya. Ya, siapa? Oke, terima kasih sekali. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Teman-teman bisa bergabung di program COSI Batch 2 Advanced Nutrition. Hari ini kita belajar tentang kelas di dietetik. Saya butuh belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Di sini sudah banyak senior-senior saya dan yang berkecimpung di dunia praktisi, termasuk daerah juga. Jadi akademisi, teman-teman tidak ada di praktisi, nanti silakan bisa memberi masukan ke presentasi saya, sehingga di sini bukan saya yang menggurui, tetapi kita belajar bersama. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin ngajak kalian isi dong, lari ke Menti sebentar aja. Share Menti saya. Oke. Ya, silakan dong teman-teman buka browsernya, terus masuk ke menti.com, gunain kode 3837748. Hari ini kita belajar tentang obesitas sentral dengan dietnya. Jadi silahkan teman-teman masuk ke sini, terus kita mulai dulu. Saya ingin tahu, kita kan sudah lama banget kenal tentang obesitas. Nah, tentang obesitas sentral gimana? Apakah yang teman-teman sudah ketahui tentang obesitas sentral itu apa sih? Monggo, teman-teman, termasuk Dera juga boleh. Ada teman-teman dari Isagi juga hadir di ruang meeting saat ini, boleh ikut gabung juga. Masuk ke menti.com, kita tunggu 1-2 menit. Masuk ke menti.com, masukkan kode 383774 dan 8. Dan langsung menuliskan deh beberapa kata yang kalian ketahui tentang obesitas sentral itu apa sih? Kita pengen tahu. Oke. Yang kalian tahu tentang obesitas sentral apa sih? Silahkan yuk ditulis. Nah ini, perutnya buncit. Ini saya nggak tahu siapa yang nulis, jadi silahkan. Ini anonim kok. Jadi nggak apa-apa. Silahkan tulis apa yang kalian ketahui
Kelebihan lemak di perut, oke. Penumpukan lemak di perut, kelebihan berat badan, oke. Terus lingkar perut lebih dari 80. Ya, saya berapa ya? Saya berapa? Berapa dekat? Kumpulan lemak di perut, oke. Perut buncit. Lingkar perut lebih dari 80, penumpukan lemak di perut, kelebihan lemak di perut, kelebihan berat badan, kelebihan lemak di perut. Oke, silakan kalau ada kata yang sama juga nggak apa-apa. Nah, kelebihan lemak di perut ada beberapa orang nulis terminologi yang sama. Perut bapak setelah menikah. Jadi bapak-bapak yang setelah menikah pasti buncit ya. Oke. Nah, perut ibu gimana? Apakah perut ibu juga buncit nah, setelah menikah? Jadi pernikahan itu adalah ternyata membuat laki-laki menjadi buncit, menjadi obes sentral. Itu lucu nih. Apa lagi? Gendut di perut saja. Oke. Ada yang gendutnya di leher, di dagu, dagunya jadi 2. Ada yang gendutnya di lengan. Apa lagi nih? Oke, penumpukan lemak di perut, kelebihan lemak di perut. Bentuk apel kayak banyak di laki-laki. Menarik nih. Bentuk apel betul. Oke, dari berapa? 20 dari kalian yang sudah menuliskan sekian kata di Menti saat ini, kita bisa lihat di layar pun terlihat jelas bahwa ada sekian banyak memberikan kalimat yang sama, pengertian yang sama tentang bilang kelebihan lemak di perut, terus penumpukan lemak di perut, perutnya buncit, lemak banyak kumpul di perut, banyak banget. Di sini termasuk tadi ada yang lebih spesifik, lingkar perutnya 80, terus perutnya buncit, bentuknya apel, gendutnya di perut saja, artinya di bagian lain relatif tidak gendut, terus perut bapak setelah nikah juga. Nah, terima kasih buat 21 teman-teman yang sudah menulis di sini. Nanti kita akan masuk lagi ke Menti. Nah, sebelum kita masuk lagi ke Menti dan kita bahas ini, kita masuk ke materi. Terima kasih buat 21. Kita share sebentar. Saya stop share dulu. Kita masuk ke materinya. Ini materi saya hari ini. Kita akan diskusi tentang diet, nutrition. Kalau ini diet, nutrition, diet, nutrition, and central obesity. Nah, hubungan antara diet, gizi, obesitas sentral. Nah, kita hari ini akan mengkajinya apakah kita bisa memanajemen obesitas sentral melalui diet dan kompensasi kita sebagai ahli gizi. Kita akan diskusi hari ini ada 3 hal yang akan kita diskusikan, latar belakangnya, terus kita nanti akan diskusi soal obesitas sentral dan pendekatan dari sisi diet itu bagaimana. Masuk ke bagian yang pertama. Ini kemarin tentu teman-teman sudah terbiasa ambil diberi data tentang risk assessment ini di luar nilai-nilainya yang banyak orang meragukan dan yang lain, tetapi karena ini sampel size-nya gede banget, hampir 1 juta di seluruh warga negara Indonesia, sehingga dan ketika dicek validitasnya dan reliabilitasnya juga cukup baik, sehingga tidak ada salahnya kita akan diskusi ini. Ketika angka stunting, angka gizi buruk menurun, ternyata angka obesitas di Indonesia itu naik. Ini obesitas secara umum yang kalau dari IMT itu menurut cut off point yang dipakai di dalam risk assessment 2018 ini adalah IMT di atas atau sama dengan 27,0 kg per meter square, itu adalah masuk ke kategori obesitas. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam 5 tahun naik, 5 tahun berikutnya juga naik. Artinya hampir dalam 10 tahun hampir naik 2 kali lipat. Untuk berat badan lebih, ini sekitar 25-27, dan obesitas juga naik 2 kali lipat lebih banyak dari 10 tahun yang lalu.
Padahal yang digembar-gemborkan angka stunting turun. Tidak pernah dilihat bahwa angka obesitas naik. Terus ada nih beberapa silakan kalian ngecek dari mana tempat kalian, provinsi kalian berada. Apakah kalian sekarang ada di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ini prevalensi obesitasnya kecil, tapi di sisi lain memang stuntingnya tinggi. Atau seperti saya di Yogyakarta, ini di Yogyakarta masuk ke ini hampir mendekati rata-rata nasional sekitar 20%-an. 2 dari 10 orang di Yogyakarta berarti obes. Atau kalau di Sulawesi Utara dan DKI 1 dari 3 orang itu ternyata obes. Nah, bagaimana buat teman-teman yang sudah belajar? Tadi di grup saya sempat ngecek ada yang baru semester 3, bahkan kemarin di kelas sebelumnya, di topik sebelumnya, itu saya memandu ada yang baru semester 1, 2020 baru sudah ikut kosi, ada yang sudah senior. Nah, apakah kalian yang sudah terpapar informasi tentang gizi, berkali-kali ngomong, pedoman umum gizi seimbang atau pola makan gizi seimbang, bervariasi, gini-gini itu yang sehat seperti ini, diet yang baik, kayak gini, kayak gini. Kita sekarang cek kondisi kita masing-masing. Kalau di sini IMT ya, berapa IMT kalian? Nah, silakan kalian tidak perlu menjawabnya, tetapi silakan jujur, apakah kalian masuk ke dalam proporsi ini atau tidak? Ini obesitas sentral. Kita cek satu hal yang jarang sekali orang perhatikan. Tadi obesitas secara umum, sekarang obesitas sentral atau obesitas abdominal. Definisinya kalau yang dipakai di sini menggunakan lingkar perut. Kalau perempuan tadi di atas 80, laki-laki di atas 90. Tapi sempat ada yang nulis ya di Menti, lingkar perut di atas 80. Perempuan 80, laki-laki 90, mohon maaf, jangan, ini bukan terkait gender inequality, tapi ini memang ada cut off point berdasarkan WHO dan ada beberapa nanti akan kita kita akan diskusikan. Cut off point-nya itu memang beda-beda. Tapi di wilayah Asia kita menggunakan batasan 90 untuk laki-laki dan 80 untuk perempuan. Di atas itu, di atas lingkar pinggang itu dianggap sebagai obesitas sentral. Nah, ternyata proporsi obesitas sentral juga mengikuti kenaikan dari prevalensi dari obesitas secara umum tadi. Dan angkanya jauh lebih tinggi. Jika sebelumnya di obesitas secara umum itu sekitar 20%, ternyata obesitas sentral itu 31%. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang berat badannya normal, tapi perutnya buncit. Karena dilihatnya memang dari perut. Nah, kalau, maaf saya kembali lagi sebentar. Nah, ini kalau di obesitas secara umum, ini kan cuma 20% nih. Maaf, tidak ngomong cuma ya. Tetapi angkanya 20%. 20% ikan artinya berat badan per tinggi badannya itu nanti hitung-hitungannya masuk ke angka di atas 27. Kita bisa ngomong taruhlah gendut dalam tanda kutip. Gendut obesitas. Tetapi ketika kita bicara soal obesitas sentral dan angkanya ada jeda 10%, artinya 10% dari warga negara Indonesia itu sebenarnya berat badannya normal jika dilihat dari IMT. Berat badan per tinggi badannya itu masuk kategori normal. Tetapi dia punya lingkar perut yang besar. Tetapi apakah 10% ini adalah bapak-bapak yang sudah menikah? Kita perlu dikaji lebih lanjut. Urgensinya apa? Kita bicara soal ini. Ternyata ini ada beberapa hal. Obesitas sentral ternyata meningkat seiring usia. Jadi sekalipun laki-laki yang bertambah usia, tadi misalnya laki-laki bertambah usia, terus sudah menikah misalnya, aktivitas fisiknya mulai kurang, yang tadinya sibuk olahraga rutin futsal, sekarang fokus duduk di meja, makan di meja kerja di meja makan, gara-gara pandemi. Terus banyaklah orang yang secara berat badan dianggapnya normal, secara dianggap berat badan per tinggi badan hitung-hitungannya masih normal, bahkan mungkin masuk agak sedikit kegemuan, tetapi lingkar perutnya ternyata naik. Nah, semakin kesini juga semakin dianggap lumrah dan banyak dijumpai. Nah, ini bukan sekedar asumsi dari saya saja, tetapi memang
based on research, ada beberapa jurnal yang saya cantumkan di setiap slide. Setiap pernyataan ada jurnalnya tersendiri. Di luar negeri pun ini dianggap lumrah karena semakin lama semakin banyak yang menjumpai kondisi-kondisi obesitas sentral ini. Nah, obesitas sentral ini terlepas dari berat badan. Jadi obesitas sentral bisa berdiri sendiri. Yang masuk jadi nambah warna kuning ya di pojokan sini. Nah, obesitas sentral itu terpisah dari berat badan, itu bisa menjadi prediktor utama untuk cardiovascular disease, diabetes mellitus tipe 2 sama metabolic syndrome. Nah, dan ternyata setelah dikaji juga nih ada review systematic review menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang masuk ke kategori obesitas sentral dia juga memiliki 84% dari mereka itu ternyata memang memiliki permasalahan di bidang metabolismenya. Ada gangguan metabolisme lemak, ada gangguan metabolisme glukosa, ada gangguan di dalam redistribusi lemak dan yang lain, sehingga memang profil lipidnya terganggu, profil gulanya juga terganggu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang dengan obesitas sentral menjadi punya risiko lebih tinggi. Jadi kalau di perkuliahan mungkin diberi pemahaman bahwa obesitas sentral lingkar perut di atas 80 atau 90 untuk laki-laki dan perempuan itu menunjukkan peningkatan risiko cardiovascular disease. Nah, itu alasannya di sini karena memang ternyata orang-orang dengan obesitas sentral memang memiliki permasalahan metabolisme yang tidak sehat. Permasalahan metabolisme tidak sehat, mekanismenya seperti apa, kita akan diskusikan sebentar lagi. Ada yang masuk, nih, Pak Krisna. Warna kuning di sini. Oke, terus masuk lagi. Nah, ini pentingnya buat kita sebagai ahli gizi. Mungkin ada teman-teman yang masih kuliah atau ada teman-teman dari profesi lain, tapi tetap bergelut di bidang kesehatan, atau bahkan mungkin ada orang-orang dengan background pendidikan bukan kesehatan, tetapi punya interest di bidang kesehatan. Seperti di KOSI sebelumnya, ada banyak ibu-ibu dan keluarga muda yang ikut ke KOSI, ternyata mereka belajar tentang gizi. Nah, buat kita-kita yang di bidang kesehatan ini, ternyata adalah suatu kepentingan, ada sesuatu yang dianggap penting bahwa kita harus update di bidang dalam metode penilaian terkait dengan obesitas sentral, terus kita bisa mengetahui faktor risikonya itu apa, serta diet yang tepat itu seperti apa sih sehingga obesitas sentral ini prevalensinya nggak naik-naik lagi. Kenapa menjadi sesuatu hal yang bermasalah? Karena orang selama ini hanya menguji bahwa berat badan saya normal, atau IMT saya normal, BMI saya normal. Orang-orang kan sekarang bisa akses ya di di arlojinya yang bisa untuk jam tangan olahraganya atau aplikasi olahraga itu kan mereka mengukurnya adalah BMI. Masukin berat badan sama tinggi badan sama usia dan jenis kelamin, tahulah kamu sudah sehat normal dan yang lain. Tapi nggak pernah memikirkan soal obesitas sentral, sehingga peningkatan risiko terkait obesitas sentral itu tidak pernah dihiraukan lagi. Nah, sehingga tahu-tahu cardiovascular disease meskipun dilihat dari berat badan dia normal. Ini jadi masalah. Jadi silent killer betul karena nggak sadar kalau ternyata ada peningkatan risiko yang lebih tinggi. Hanya menganggap berat badan saya normal untuk ukuran tinggi badan saya. Saya memang gendut tapi saya bongsor misalnya kayak gitu. Nah, kita sebagai ahli gizi ini sebuah refleksi buat kita melalui perilaku hidup kita dan tubuh kita yang terlihat dari orang lain bisa melihat kita, melihat bagaimana gizi berperan dalam kesehatan. Maka tadi saya membuka diskusi kita hari ini dengan apakah kalian menganggap apakah kalian mengukur sering mengukur tinggi badan, berat badan, atau bahkan mungkin lingkar perut atau tidak. Karena harapannya kita bisa aware, maka orang lain yang melihat kita juga bisa aware. Nah, oke, maaf kalau suara saya kurang keras, saya jelaskan lagi. Kita masuk ke central obesity.
Nah, ini apa namanya tentang obesitas sentral. Kelebihan lemak jaringan adiposa di bagian abdominal itu adalah definisi untuk obesitas sentral. Jadi memang ini abdominal kita di bagian rongga perut ini. Nah, ada penyimpanan lemaknya. Nah, lemak di bagian perut ini disimpan dalam dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan adiposa subkutan atau subkutan adipose tissue. Ini yang ada di bawah lapisan kulit kita, tepat di bawah lapisan kulit kita. Kadang kita ngecek pakai skin fold caliper lah itu untuk ngecek abdominal subkutan, lemak subkutan yang di bawah kulit, dan di atas jaringan otot. Jadi memang kalau kita mencubit, ketika kita mengukur pakai skin fold caliper itu kan tidak sampai terlalu besar ya mencubitnya, tetapi cukup lemah kulitnya saja. Ketika ketahuan inilah jaringan adiposa subkutan. Nah, di bawah jaringan adiposa subkutan ada simpanan yang berikutnya yang tujuannya adalah untuk melindungi organ-organ dalam. Salah satu fungsi lemak kan memang untuk melindungi organ dalam dari benturan dan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan adipose visceral. Visceral adipose tissue atau VAT. SAT dan VAT inilah menjadi simpanan lemak kita. Ingat, ini juga mungkin informasi buat teman-teman yang baru bergabung dalam perkuliahan gizi, baru angkatan pertama di setiap kampusnya, bahwa bahwa kelebihan simpanan lemak ini tidak hanya berasal dari asupan lemak kita sehari-hari, tetapi dari karbohidrat yang kita konsumsi, dari protein yang kita konsumsi, itu ketika berlebihan, pemakaiannya akan terbatas, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Didistribusikan dalam dua hal ini, subkutan sama visceral. Nah, jantung, terus ini adalah hepar, pankreas, dan jantung itu dilindungi oleh organ visceral adipose visceral ini. Nah, saya akan fokus ke adipose visceral. Maaf, ini tertutup sama kuning ya kan ya. Ada yang masuk. Oke. Jaringan adiposa visceral itu ternyata dibandingkan dengan SAT atau subkutan itu dia lebih aktif di dalam metabolisme, terus dia lebih sensitif untuk lipolisis, tetapi dia resisten dengan insulin. Nah, di situ juga dia kaya dengan persyaratan dan dekat dengan vaskularisasi. Inilah yang menyebabkan jaringan adiposa visceral itu mudah untuk melepaskan mediator inflamasi. Jadi ketika ada inflamasi, sitokin mudah sekali dilepaskan ke dalam vaskuler. Jaringan adiposa visceral ini juga memudahkan untuk mengirimkan asam lemak bebas. Asam lemak bebas itu dari jaringan kembali ke hati, nanti akan dikelilingkan lagi, diubah menjadi aneka kolesterol dan trigliserid dan LDL. Nah, itu dikirim. Nah, karena transportnya mudah dari visceral ke hepar, inilah yang menyebabkan ketika jaringan adiposa visceral ini tinggi, maka orang-orang dengan VAT tinggi ini dia cenderung juga punya profil lipid yang tinggi karena dia memang lemaknya mudah untuk ditransportkan ulang dari hepar ke seluruh tubuh. Nah, selain karena profil lipidnya tinggi, ternyata adipose visceral ini akan mengganggu regulasi dari insulin, regulasi dari pengaturan gula darah, sehingga banyak terjadi resistensi insulin di sini pada orang-orang dengan VAT yang tinggi. Maka dari itu, tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwa ketika terjadi peningkatan adipose visceral atau tergambar dengan lingkar pinggang yang tinggi, lingkar pinggang yang di atas 80 untuk wanita dan 90 untuk laki-laki, itu akan meningkatkan risiko kardiovaskular disease, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit terkait metabolic syndrome. Jadi mulai dari hipertensi, hiperkolesterol, dislipidemia, terus ada hiperglikemia. Nah, itu kan kumpulan dari metabolic syndrome. Nah, itu muncul karena visceral adipose-nya tinggi. Nah, visceral adipose tinggi tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa dia akan terjadi
perubahan di dalam enzim-enzim yang mengatur regulasi lemak sama mediator dari inflamasi yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan mudahnya inflamasi pada kelompok orang-orang dengan VAT yang tinggi. Nah, tetapi bagaimana mekanisme lebih jelasnya, bagaimana prosesnya lebih lanjut ini masih butuh penelitian lebih lanjut karena memang sampai data terbaru ini tahun berapa? 2013 ya. 2013 belum banyak hasil-hasil yang progres lebih baik lagi. Hasilnya masih sama sampai seperti ini, jadi belum ada yang terbaru lagi. Terus perlu kita, inilah yang menjadi concern kita bahwa dampak negatif dari obesitas sentral itu muncul dari adipose visceral yang lebih tinggi. Jadi bukan karena subkutannya tinggi. Nanti ini akan berbeda menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, karena perempuan nanti subkutannya akan jadi penyimpanan lemaknya memang ke subkutan, berbeda dengan laki-laki yang lebih ke arah visceral. Tuh. Terus untuk mengukur obesitas sentral ada beberapa sih yang sempat tertulis di sini, ada 4. Pertama pakai lingkar pinggang, atau tadi kalau di Riskesdas itu tulisannya adalah lingkar perut. Tapi karena kalau citasi dari luar negeri itu menggunakan waist circumference atau lingkar pinggang. Yang kedua bisa pakai CT scan, yang ketiga pakai DXA sama MRI. Nah, yang sering kita lakukan atau bahkan sering sekali kita praktekkan itu adalah lingkar pinggang. Kita ngambil pita, mulai dari pita bisa, rafia bisa, lingkarkan pinggang, melingkar dari ini ada yang beberapa hal yang perlu kita cermati. Nanti memang metodenya memang berbeda-beda. Ada metode yang menggunakan tulang pinggang, ya tulang pinggang bagian paling atas tulang pinggang. Buat cowok mungkin lebih terasa, atau cewek, nah itu cewek juga lebih terasa. Nanti ada gambarnya. Lingkar pinggang itu melingkar dari depan ke belakang, nanti ketemu. Entah itu nanti ketemunya pas di iliaka atau pas di pusar, atau nanti mungkin di atas atau di bawahnya sedikit. Nah, tinggal dilihat apakah 80-an di bawahnya atau justru lebih dari 100 cm misalnya. Nah, ada juga yang metode kedua itu menggunakan jarak tengah antara tadi tulang pinggang paling atas dengan tulang rusuk paling bawah. Nah, tulang rusuk paling bawah mungkin sambil ngecek tubuhnya masing-masing. Tulang rusuk paling bawah dengan tulang pinggang paling atasnya itu diukur mungkin ada punya saya segini. Tadi paling nggak ada 3 cm, 3 cm di tengah-tengahnya. Kayaknya sekitar pusar juga. Nah, itu melingkar. Nah, nanti tinggal dihitung. Mana yang lebih benar? Apakah jarak tengah-tengahnya itu atau yang pertama tadi di pinggang? Tergantung dari konsensus yang dipakai. Nanti ada konsensus-konsensus yang menentukan kita bisa pakai mana. Nah, itu relatif lebih murah, mudah juga dilakukan, tetapi sayangnya adalah kita tidak bisa membedakan lingkar pinggangnya ini, besarnya, lebarnya ini, indikator dari lean body mass atau lemak visceral. Ini kita nggak tahu. Karena memang kayak gitu ya. Untuk lebih tahu, tentu bisa menggunakan yang lebih mahal ya, pakai CT scan atau MRI itu bisa mengetahui betul jaringan lemaknya berapa, terus subkutannya berapa, tulangnya berapa. Tetapi memang relatif lebih mahal dan ada risiko nih kalau pakai CT scan, memang ada risiko paparan radiasi. Lingkar pinggang dan DXA ini kan nggak ada radiasi, jadi relatif lebih aman. Tapi sayangnya itu tadi kita nggak tahu lean body mass-nya kita yang gede atau lemaknya kita yang gede. Ketika kita ngecek ternyata lingkar perut atau lingkar pinggang kita besar. Sayangnya itu. Tetapi yang dipakai di lapangan masih tetap lingkar pinggang. Karena memang paling aplikatif untuk dilakukan siapapun. Nah, ini contoh gambarnya. Lingkar pinggang ini dia menggunakan tulang pinggang paling atas. Dia pakai tulang pinggang paling atas ini. Yang ngeceknya metodenya apanya ini ngeceknya seperti ini. Nah, ini di sini disebutkan bahwa menurut American College of Cardiology yang kerjasama dengan AHA
Ini dia bilang kalau pengukuran lingkar pinggang ini untuk ngecek risiko kardiometabolik ini bisa dilakukan untuk orang-orang dengan BMI sekitar 25-34. Bagi orang-orang di atas itu, nah itu untuk ngecek risiko kardiometaboliknya itu bisa menggunakan ada informasi risiko tambahnya, apakah dia ada hipertensi, apakah dia ada diabetes, misalnya seperti itu, karena ada problem dan yang lain. Itu butuh risiko. Nah, bagaimana buat yang IMT-nya di bawah 25? IMT-nya di bawah 25 relatif ya, saya bilang relatif lebih aman dari risiko kardiometabolik, kecuali ternyata dia kurus tetapi dia kunci. Terus ini ada dua konsensus yang berbeda. Yang pertama adalah konsensus yang dipakai oleh WHO atau dengan IDF, International Diabetes F-nya itu Federation apa kalau tidak salah, IDF ya, International Diabetes Federation. Itu dia punya kesepakatan yang sama bahwa kalau WHO dan IDF itu menggunakan jarak antara tulang rusuk paling bawah dengan tulang pinggang paling atas. Diambil tengah-tengahnya, itulah melingkarnya di situ. Tetapi kalau National Institute of Health yang dipakai di Amerika, itu dia menggunakan tulang pinggang paling atas saja. Nanti juga akan mempengaruhi cut off point-nya. Nah, kita karena orang Asia, kita menggunakan yang WHO. Standarnya kalau laki-laki di atas 90, wanita di atas atau sama dengan 80. Itu berbeda kalau dari Amerika dia menggunakan pakai NIH maaf. Nah, ini di sini American Heart Association dia juga menggunakan NIH, ya batasnya adalah 102 cm dan 88. Jadi bukan hitung-hitungan yang berbeda, tetapi memang acuannya berbeda. Nah, bagaimana dengan populasi lainnya? Kok ini di sini ada Kaukasian, dia ada kortingan 4 cm dibandingkan kita ya. Dan memang ada perbedaan struktur fisik antara ras kita, ras ASEAN dengan ras kelompok yang lain, termasuk wilayah misalnya Eropa, Kanada, dan kulit putih. Nah, ini memang menggunakan seperti ini. Nah, kita menggunakan angka 80. Jadi memang berbeda-beda. Lokasinya berbeda, cut off point-nya berbeda. Jangan kita menggunakan bagian atas tulang pinggang, tetapi cut off point-nya menggunakan WHO nanti yang nanti malah error. Bahkan makin kecil semua, aman semua nanti karena lingkar pinggang kita terutama cewek ya, lingkar pinggangnya relatif besar tapi ternyata aman di sini, atau bahkan mungkin dianggap malah bermasalah nanti karena pengukurannya tidak sesuai, jadi terlalu lebih, biasanya terlalu banyak. Terus di sini ada beberapa faktor risiko yang menurut beberapa penelitian ini dianggap sebagai pencetus munculnya obesitas sentral pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Merokok itu akan mengganggu metabolisme lemak, sehingga disregulasi lemak itu akan muncul pada mereka-mereka yang merokok dan mereka-mereka yang mengonsumsi alkohol secara berlebih. Karena alkohol itu bagaimanapun dia menyumbangkan 7 kilokalori per gram dari alkohol. Nah, alkohol yang berlebih, dia juga akan mengganggu regulasi dari lemak. Astrik ya, alkohol yang moderat itu justru akan akan membantu metabolisme lemak lebih baik. Hanya saja konsumsi alkohol yang moderat itu jarang sekali kita temui di Indonesia. Malah kalau kita sarankan nanti malah disalahgunakan, sehingga memang kita masukkan ke konsumsi alkohol yang berlebihan. Terus berikutnya peningkatan usia serta nanti ada kaitan sama hormon yang sudah berubah, dan jenis kelamin ini jelas mempengaruhi munculnya obesitas sentral pada masyarakat kita. Ini misalnya mulai dari usia 25 sampai usia 65 itu untuk laki-laki itu peningkatan massa lemak visceralnya naik hingga 200%. Maka tadi inilah tepat ya ketika dihubungkan. Tadi di Menti ada yang ngomong laki-laki yang sudah menikah. Nah,
memang menikahnya di atas 25 tahun, memang, tapi peningkatan massa lemak tidak terkait dengan menikah atau tidak menikah. Secara umur memang akan meningkat lemak visceralnya 200%. Tapi untuk wanita naik lagi 400%. Luar biasa. Nah, yang untuk itu tadi terkait dengan usia. Nah, terkait dengan hormon, ini ketika laki-laki punya kadar testosteron yang rendah, jika seorang laki-laki punya kadar testosteron rendah, maka visceral fat-nya itu akan semakin meningkat dibandingkan kadar laki-laki dengan testosteron tinggi. Ini kaitannya sama perubahan glikogen ke lemak atau glikogen ke protein. Jadi ketika laki-laki punya testosteron tinggi, testosteron akan membantu seorang laki-laki ketika dia asupan energinya tinggi lewat karbohidrat misalnya, itu akan mudah disimpan ke dalam jaringan otot, ke dalam bentuk protein. Tetapi ketika seorang laki-laki testosteronnya rendah, misal ada yang gangguan hormonal atau inaktif, itu kan nanti testosteronnya akan memang turun, itu nanti memang akan kadar VAT-nya dia akan semakin meningkat, jadi mudah gemuk. Nah, maka buat laki-laki yang bergabung di sini nih, ada saya, ada Dera, saya tidak tahu ada siapa lagi di sini. Ayo kita olahraga, makan yang sehat, makan yang mendukung untuk hormonal ini, sehingga apapun yang kita makan, energi yang kita konsumsi itu jika itu berlebih, itu larinya nanti ke otot. Nah, berbanding terbalik dengan seorang wanita. Ketika seorang wanita makan energinya banyak, dia larinya bukan ke otot, tetapi ke lemak, karena ada estrogen di situ. Nah, memang ini perbedaannya, karena wanita nanti ada kaitannya sama persiapan untuk kehamilan, ada periode menstruasi, ada proses menyusui, dan yang lain-lain. Memang metabolismenya memang seperti itu. Tetapi di sini juga disebutkan bahwa wanita kan juga punya testosteron, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, bagi wanita yang punya testosteron tinggi, justru akan meningkatkan massa abdominal visceral, adipos dari visceral ini. Ini paradoksnya seperti ini. Terus berikutnya buat wanita lagi nih, wanita yang sedang dalam proses kehamilan, itu ternyata memang VAT-nya meningkat. Kenapa VAT-nya meningkat pada wanita dalam kehamilan? Karena ini fisiologi kehamilan ya. Janin itu konsumsi utamanya, itu energi utamanya adalah dari glukosa. Sedangkan seorang ibu hamil, ketika dia hamil, konsumsi energi utamanya bukan lagi dari glukosa, tapi dari lemak. Maka dia memang ketika kehamilan, tubuh akan menyimpan lemak lebih banyak. Untuk konsumsi ibunya itu sendiri, karena ibunya tidak mengutamakan energinya dari glukosa. Nah, maka menjadi sebuah kesinambungan bahwa kondisi kehamilan akan meningkatkan VAT pada seorang. Berikutnya, bagi seorang ibu dalam masa menopause, transisi menopause, jadi mulai dari perimenopause itu 4 tahun sebelum masuknya menopause sampai menopause, itu di situ ada VAT yang meningkat. Nah, maka dari itu banyak ibu-ibu yang sudah bekerja luar biasa keras untuk diet dan yang lain-lain, tetap saja perutnya menyimpan di kanan kirinya, itu bisa dicubit. Cubitnya bukan pakai jari kayak tadi, pakai tangan. Karena memang secara fisiologis VAT meningkat pada ibu-ibu dalam masa transisi menopause seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan ada informasi tambahan buat kita semua bahwa terjadi peningkatan risiko kardiovaskular disease yang menyamai seorang laki-laki. Jadi wanita di masa menopause ini, sebelum wanita muda, wanita dalam masa subur, itu relatif terbebas dari segala penyakit kardiovaskular disease. Sehingga risikonya memang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tetapi ketika hormon estrogennya mulai anjlok, mulai turun, mulai memasuki masa menopause, ketika VAT-nya meningkat, maka risiko kardiovaskular disease pada wanita yang masuk periode menopause ini, dia menyamai laki-laki, bahkan jauh lebih tinggi. Jadi risiko diabetes, jantung koroner, stroke, dan yang lain itu
sama dengan laki-laki, relatif sama dengan laki-laki di usia yang di atas menopause. Jadi itulah yang menyebabkan karena VAT-nya memang meningkat. Terus di sini ada tentang ras dan etnis bahwa disebutkan ternyata ras Asia itu cenderung punya VAT yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ternyata massa ototnya lebih rendah. Nah, massa otot yang lebih rendah dibandingkan Kaukasian. Kok bisa? Karena kita sebagai etnis Asia itu ternyata jika dibandingkan Kaukasian itu ternyata inaktif. Nah, apakah kita sadari betul kita inaktif, apalagi work from home? Apakah ada yang masih sering workout di rumah ataupun di sekitar rumah? Kita bisa jawab sendiri. Terus kita ternyata lebih fokus di karbohidrat ketika kita makan. Ketika di menu diet kita, proporsi utamanya adalah karbohidrat. Paling besar dan paling banyak adalah karbohidrat. Maka nanti berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan asupan karbohidrat yang tinggi itu lebih banyak dijumpai pada etnis Asia dibandingkan etnis lain. Etnis lain punya penyakitnya sendiri, misalnya mulai dari jantung koroner, dan stroke, dan cardiovascular disease yang lain. Tetapi diabetes paling tinggi di Asia karena kita makan gula, buka manis, refined sugar, sama nasi. Itu nanti berpengaruh betul dengan asupan berpengaruh betul terhadap risiko diabetes. Karena kita jarang mengonsumsi protein hewani, utamanya protein hewani. Dan faktor genetik yang menyebabkan itu. Karena memang metabolismenya yang memang kita relatif lebih kurang dibandingkan mereka-mereka yang Kaukasian. Nah, ini yang menyebabkan kita punya bekal, kita punya bakat untuk punya risiko VAT yang lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang dari luar, yang Kaukasian khususnya. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah kita sebagai ahli gizi bisa apa? Apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki masalah di Indonesia, di sekitar kita, bahkan mungkin termasuk masalah kita sendiri. Nah, mari kita diskusi bersama. Oke. Sorry. Saya kembali dulu. Nah, maaf ya, kepecet. Nah, ini ada fakta di lapangan bahwa obesitas sentral itu kan memang nanti akan meningkatkan risiko dari komorbidnya, cardiovascular disease, diabetes, sama metabolic syndrome. Nah, cara untuk mencegah peningkatan risiko komorbid pada obesitas sentral adalah lewat penurunan berat badan, meskipun tadi disebutkan obesitas sentral itu terlepas dari independen dari faktor berat badan. Nah, karena ada informasi soal ini, kita banyak sekali melihat adanya banyak sekali ahli gizi dadakan yang mereka menawarkan cara penurunan berat badan instan. Kita tahu ada yang sampai menamakan dietnya dengan diet namanya sendiri, terus membuat buku, menawarkannya di acara TV dan yang lain, sehingga banyak orang mengikuti. Ya ternyata salah. Karena dia, apakah kamu belajar soal gizi dan yang lain? Ya belajar, tapi lewat buku. Jadi banyak ahli gizi dadakan. Kita yang sudah kuliah 4 tahun ditambah 1 tahun untuk ambil RD dan yang lain, sama dengan ahli gizi dadakan. Nah, kita punya tugas untuk meluruskan pandangan di masyarakat tentang mana sih yang baik. Terus apapun yang terjadi di lapangan, sebenarnya cara yang kata kunci yang tepat untuk terkait dengan hal ini adalah adanya keseimbangan energi yang negatif ketika untuk menangani orang-orang dengan obesitas sentral. Keseimbangan energi yang negatif ini kita bisa ambilkan melalui diet yang sehat, yang konten energinya memang relatif ada restriksi, ataupun juga menggunakan kombinasi dengan aktivitas fisik sehingga BMR-nya nanti akan ikut terpengaruhi. Nah, dengan aktivitas fisik ya, jadi angka kebutuhan gizinya kita menurun, terus pengeluaran kita outputnya lebih tinggi. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kalau ada diet khusus penyakit jantung, ada diet untuk hipertensi, ada nggak sih diet untuk menurunkan proporsi lemak perut? Ini saya sering kali ditanya ketika kemarin
gabung dengan Leka bersama Bergizi Pangan Indonesia itu dengan Prof. Ardiansyah itu menyelenggarakan konsultasi diet dan konsultasi gizi secara rutin dalam 3 bulan pertama pandemi for free. Itu saya banyak sekali mendapat pertanyaan seperti ini. Saya ingin kurus, saya sudah kurus tetapi ingin lemak di perut saya turun. Adakah diet khusus? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya makan? Pertanyaannya, adakah diet khusus untuk ngurusi lemak di perut? Jawabannya seperti apa? Kita cek. Yang pertama adalah intermittent fasting. Ini berkali-kali kita didiskusikan diskusi soal intermittent fasting. Tidak ada kaidah khusus soal intermittent fasting. Ada yang mengaitkan kemarin ketika awal-awal pandemi dikaitkan dengan puasa Ramadan. Karena itu juga termasuk kategori intermittent fasting. Ada yang dikaitkan dengan ritual puasa Senin Kamis, itu juga bisa termasuk ke intermittent fasting. Atau juga ada pengaturan sendiri. Misalnya 3 hari dalam seminggu itu berpuasa dan sisa harinya tidak berpuasa. Itu bisa dianggap masuk kategori ke intermittent fasting. Nah, hanya saja untuk melakukan intermittent fasting ini kita butuh kepatuhan betul. Ada yang patuh karena memang aturan agama, ada patuh karena memang tradisi, kebiasaan, ada yang patuh karena memang keinginan untuk tadi misalnya berat badannya turun dan atau lebih sehat atau merasa lebih bahagia ketika setelah berpuasa dan yang lain, itu silahkan. Nah, tetapi yang diharapkan adalah tidak ada cheating day. Jadi berbeda dengan konsep-konsep yang lain, silahkan. Kalian harus berpuasa full 6 hari selama 1 minggu. Nanti hari Minggu atau hari Senin atau hari Jumatnya boleh untuk cheating, makan sepuasnya semaunya sendiri. Silahkan seperti kuda lepas dari ikatan misalnya. Nah, itu berbeda lagi. Itu namanya bukan diet, tapi memang selama seminggu dia dikekang. Jadi tidak ada rasa menikmatinya. Berbeda dengan teman-teman yang berpuasa Ramadan, kan tidak ada seakan-akan itu dikekang sehingga setelah berpuasa lepas semuanya, kan enggak kayak gitu. Ada motivasinya baik, bukan untuk yang lain. Nah, ternyata penelitian yang dilakukan oleh di bawah ini, Simon and Rukenes ini dia menyebutkan tahun 2015 ya, ternyata menyebutkan ada orang-orang menjalani intermittent fasting ini ketika dibandingkan dengan kelompok lain yang menjalani aneka jenis diet restriksi energi yang lain, itu ternyata penurunan berat badannya relatif sama, terus penurunan lingkar pinggangnya juga relatif sama, terlepas dari berapa lamanya mereka berpuasa dan bagaimana caranya mereka berpuasa. Artinya apa? Sebenarnya tidak mengaruh sih kamu mau ikut ambil intermittent fasting atau diet normal, setiap hari makan, tetapi ada pembatasan energi khusus, nanti ternyata endingnya sama kok. Nah, hanya saja ya silakan ada tambahan lain, misalnya merasa lebih nyaman ketika berpuasa atau ada nilai keagamaan yang diambil, ya silakan, itu bisa dilakukan juga untuk intermittent fasting. Di dalam kaidah dalam pengelolaan waktu untuk asupan energinya, intermittent fasting. Berikutnya tentang distribusi energinya. Di dalam 100% kebutuhan energi dalam satu hari, di sini disebutkan diet tinggi protein, maaf ya kalau memang tertutup. Nanti saya share presentasinya biar lebih jelas. Diet tinggi protein ini disebutkan ternyata bisa membantu di dalam penurunan berat badan secara umum. Jadi bukan untuk penurunan lingkar pinggang, fokus untuk lingkar pinggang bukan, tapi untuk menurunkan berat badan secara umum. Dengan asumsi bahwa protein itu ternyata meningkatkan rasa kenyang. Jadi satinya tinggi. Ketika kita makan protein, entah itu nabati atau hewani, kita mudah kenyang dan rasa kenyang ini bertahan lebih lama. Sehingga keinginan kita untuk mengasup makanan itu akan lebih terbatas. Berikutnya, protein itu akan meningkatkan REA, resting energi. Saya lupa REA. Nah, akan membantu meningkatkan rasa kenyang dan REA. Dan pada akhirnya, maaf ya, ini salah saya typo. Ini harusnya diet tinggi protein itu menurunkan risiko kehilangan lean body mass. Maaf, ini saya salah.
Sorry, saya perbaiki dulu. Sebentar. Ini salah. Ini harusnya menurunkan risiko. Oke, saya share screen lagi. Oke, diet tinggi protein itu protein dia akan membantu menurunkan risiko kehilangan lean body mass. Jadi ketika bertambahnya usia, terus tadi ada bertambahnya usia, ada hormonal, bahkan termasuk kondisi premenopause dan yang lain, ketika kita mengonsumsi protein dalam jumlah yang tinggi, itu ternyata bisa membantu menurunkan kehilangan lean body mass. Nah, ketika dia tinggi protein dibarengi dengan asupan diet rendah karbohidrat, jadi di dalam menu itu lebih besar porsi proteinnya, itu ternyata juga bisa membantu menurunkan berat badan secara umum karena memang ada glikogen yang lebih rendah, yang hilang lebih banyak. Tetapi juga masalahnya adalah dibarengi dengan kehilangan molekul air. Nah, ini yang jadi masalah buat orang-orang tertentu yang memang bermasalah dengan metabolisme protein. Misalnya ketika orang-orang dengan gagal ginjal, nanti ada kaitannya lagi. Asupan proteinnya kan harus dihitung betul, dikelola dengan betul. Asupan protein harus diimbangi dengan asupan air, karena kalau tidak dia akan molekul protein itu kan memang lebih besar, dia akan mengganggu fungsi ginjal dan hepar. Nah, kalau secara umum di pengaturan diet secara umum kan kebutuhan protein itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan kita. Tetapi untuk diet tinggi protein ini bisa sampai 1,2 sampai 2. Ini tanpa penyakit tertentu ya, karena untuk orang-orang sehat. Hanya untuk masuk ke diet tinggi protein dan menurunkan berat badan secara umum. Nah, tapi kita bisa lihat ini dietnya memang sangat tinggi protein. Ada range di sini. Nah, diet tinggi protein ini ternyata berdasarkan literatur dari American College of Cardiology ini ternyata menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup, jadi memang tidak signifikan hubungan antara diet tinggi protein dengan obesitas sentral. Tetap jika dibandingkan sama diet restriksi energi. Tetapi diet tinggi protein ini terbukti untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi diet tinggi protein bisa menurunkan berat badan secara umum, tetapi tidak berhubungan dengan obesitas sentral. Jika dibandingkan dengan diet restriksi energi. Sehingga memang yang kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebaiknya di dalam mengelola orang dengan obesitas sentral itu bukan dengan diet tinggi protein, tetapi proporsi karbohidrat, lemak, proteinnya masih seimbang, hanya saja jumlahnya dikurangi sehingga memang ada energi yang berkurang. Nah, energi yang berkurang bisa didapatkan dari diet atau bisa didapatkan dari output yang meningkat melalui aktivitas fisik. Itu ternyata lebih efektif tanpa harus membebani ginjal, hepar, sama jantung dan organ lain di dalam memetabolisme zat gizi yang eksesif seperti ini. Terus ada juga orang-orang yang punya kepercayaan bahwa konsumsi teh hijau bisa membantu meningkatkan metabolisme lemak dan bikin orang jadi cepat kurus. Nah, bahkan ada produk-produk teh hijau yang untuk menguruskan lemak. Saya pernah nyoba ini bukan untuk menguruskan lemak, tapi pengen tertarik aja, pengen nyoba. Ternyata saya langsung hipoglikemia, jadi langsung akan mau pingsan karena memang teh hijau yang kemasannya ada jenggotnya. Nah, itu saya pernah nyobain, itu ternyata katekinnya tinggi banget. Katekinnya tinggi sekali sehingga memang dia membantu. Kalau dari literatur di sini disebutkan di katekin dan kafein dari teh hijau ini memang membantu di dalam penyerapan sama oksidasi dari lemak. Nah, entah itu nanti mereka bekerja sama sinergis atau mereka bekerja secara mandiri. Katekin punya metabolisme sendiri, kafein juga punya metabolisme sendiri. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan oleh tikus, tetapi ini ya penelitian di tikus yang diberi asupan teh hijau ini ternyata ketika dikonversi ke manusia itu punya penurunan lingkar pinggang sampai 3 cm. Itu luar biasa ya.
itu terjadi di tikus. Kalau dikonversi ke manusia, itu kan kalau pakai Sprout Daily itu kalau ke manusia dikalikan 0,018. Itu ya Kak gitu kan. Itu ternyata bisa sampai turun 3 cm lingkar pinggangnya. Tetapi ternyata ketika dikonversi ke dosis teh yang harus dikonsumsi setiap hari nggak realistis jumlahnya. Jadi apa namanya, akhirnya tidak disarankan. Butuh riset lebih lanjut. Kita nggak mungkin kan makan atau mengonsumsi teh hijau misalnya, biasanya mungkin kalau berapa helai saja ya, berapa PK ya, PK atau PK itu kan ujung teh yang paling ujungnya itu beberapa lembar saja terus kita konsumsi misal setiap pagi. Tetapi kalau mau mencapai hasil yang didapatkan oleh hewan uji sampai 3 cm itu ternyata bisa sampai berkali-kali lipat lebih banyak, sehingga malah nanti kita harapannya turun berat badan tapi malah ternyata hipoglikemi, terus apa namanya, gangguan absorpsi zat besi, anemia, dan yang lain, malah penyakit-penyakit yang lain malah muncul hanya karena pengen oksidasi lemaknya meningkat. Sehingga butuh riset lebih lanjut. Lebih baik jika konsumsi teh hijau kita bisa dibarengi dengan gaya hidup sehat yang lain, bukan hanya mengandalkan teh hijau saja. Terus ada juga di sini, terus bagaimana buat makan yang enak tapi bisa membantu menurunkan apa namanya, lingkar perut. Tujuan utamanya tetap lingkar perut. Nah, di sini ditawarkan tentang diet-diet yang ramah dengan jantung, ramah jantung. Di sini disebutkan bahwa ternyata lemak trans sama lemak jenuh itu berhubungan positif dengan obesitas sentral. Jadi ketika teman-teman, saya atau yang lain itu mengonsumsi lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi, memang prevalensi obesitas sentral akan lebih tinggi. Tetapi ketika konsumsi serat, utamanya serat larut air, itu bisa membantu mengeluarkan lemak dari siklus intrahepatik, larut ke dalam feses dan dibuang. Itu ternyata nanti berhubungan dengan negatif secara dengan obesitas sentral. Ada dua. Yang pertama dengan DASH diet, ini dulunya digunakan untuk menurunkan angka hipertensi. Dietary approach to stop hypertension diet ini ternyata selain menurunkan tekanan darah, membantu penurunan tekanan darah, ternyata juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan dan pada akhirnya berdampak terhadap penurunan risiko kardiometabolik. Ada juga diet Mediterranean yang dia menekankan ke pola makan yang nabati, jadi banyak makanan nabati yang segar-segar, terutama minimal processing, terus sumber makanan daging-dagingan dan ayam dan telur, bahkan termasuk ikan itu dibatasi, tetapi mereka menggunakan minyak zaitun sebagai sumber lemaknya. Berikutnya mereka menggunakan juga senyawa bioaktif yang sehat di sini, dalam artian mereka menggunakan wine punya resveratrol. Resveratrol adalah kandungan fitokimia yang bisa membantu menguatkan fungsi kardiometabolik di dalam tubuh. Nah, bagaimana DASH dietnya? DASH dietnya ini untuk batas 2000 kilokalori, tapi kita sekarang kan menggunakan 2150 kcal ya. Nah, ini untuk 2000 kalori, ini sekian seperti ini. Jadi ada teman-teman nanti bisa diskusikan sendiri. Maaf, kita bisa ambil ini juga didiskusi karena DASH diet dan Mediterranean diet sudah ada di posisi 1 waktu itu. Nah, jadi ini saya lemparkan kembali ke sini juga. Ini untuk DASH diet. Terus untuk Mediterranean diet ini adalah piramida makanannya. Di sini ada wine. Terus perbedaan antara Mediterranean diet dengan diet secara umum adalah yang atas ini bukan garam, minyak, lemak seperti minyak kita, tetapi yang atas sendiri adalah daging dan aneka makanan yang manis. Daging itu ternyata menjadi porsi yang paling kecil. Kalau kita kan tidak, kita sebanding dengan ikan dan yang lain. Ini perbedaannya. Dan Mediterranean diet ini ditambah dengan aktivitas fisik. Kalau kita memang sudah ada aktivitas fisik di tumpeng gizi, tetapi di sini aktivitas fisik sama makan bersama keluarga di meja makan. Itu yang menjadi pola hidup Mediterranean diet. Dan spending time bersama orang-orang yang kita sayang, bersama keluarga dan teman. Untuk aktivitas fisik, jalan santai, menikmati hidup, dan olahraga. Ini yang berbeda dengan piramida makanan
dan yang dianut berbagai negara. Jadi perbedaannya ini. Itu terus kesimpulan hari ini ada 4. Yang pertama adalah kita rajin untuk asesmen sentral obesitas sama monitoring perubahan secara rutin. Mau menggunakan dari WHO atau NIH, monggo. Terus berikutnya kita evaluasi juga risiko kardiometaboliknya kita, apakah lingkar pinggang kita sudah 90 atau 80 di atas itu atau di bawah itu. Mau pakai cut off point-nya WHO atau NIH juga silahkan. Terus kita sebagai nutrition dan dietitian itu kita punya tugas untuk mengedukasi klien tentang risiko dari kondisi obesitas sentral itu sebenarnya seperti apa sih, dan kita ajak mereka untuk mau untuk menurunkan risiko komorbid yang mereka miliki. Dan berkembangnya diet-diet yang sedang trending, apapun itu jenis dietnya, kita sebagai nutritionist atau dietitian kita bisa membantu edukasi klien bahwa nggak ada miracle diet, nggak ada diet yang bertujuan untuk mengatasi segala macam hal. Tetapi kita ajarkan mereka untuk pola hidup yang sehat. Ada beberapa hal kita bisa mengajarkan mereka dari diet, itu sudah proven diakui di seluruh dunia, dan diet Mediterranean mereka adalah 2 jenis diet yang dianggap terbaik dan minimal risiko. Terus kita ajak mereka juga selain mengutamakan diet, tentang aktivitas fisik. Itu dari saya. Terima kasih. Baru ada yang masuk jam segini. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Terus kita mungkin nanti bisa diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Dira, saya kembalikan. Iya, ya Bapak. Terima kasih ya Pak atas penjelasan materinya, sudah sangat jelas materi yang disampaikan. Nanti habis dari sini nih seluruh peserta nanti coba dicek lingkar pinggangnya, lingkar perutnya. Orang tuanya juga coba dicek apakah termasuk obesitas sentral atau enggak ya. Nah, ini ada lanjut ke sesi pertanyaan ya Pak. Ada pertanyaan dari Hikmah, asalnya dari IPB. Saya ingin menanyakan bagaimana mekanisme yang sebenarnya terjadi pada orang obesitas jika dilihat dari segi asupan dia, defisit, zat gizi makro maupun mikro, segi aktivitas fisiknya yang tinggi, dan tingkat stresnya kategori normal. Sebenarnya apa yang membuat orang tersebut obesitas? Kemudian, sebentar. Kemudian bagaimana mekanisme orang yang status gizi normal tapi asupan makanannya defisit zat gizi makro dan mikro? Karena jikalau dilihat dari segi asupan, seharusnya orang tersebut termasuk gizi underweight. Nah, itu bagaimana? Maaf ya, dirasa minum dulu bentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Hikmah, pertanyaannya bagus. Bagaimana mekanisme orang-orang yang intake energinya kecil, intake energinya sedikit, tadi kalau nggak salah saya tangkap, intake energinya sedikit, tetapi aktivitas fisiknya juga relatif banyak tadi, terus status gizinya dari IMT relatif rendah, IMT-nya rendah, tetapi kok bisa abdominal obesity, kok bisa obesitasnya obesitas sentral. Seperti itukah tadi yang ditanyakan? Iya, iya Pak. Oke. Saya kembali lagi ke saya buka dulu PowerPoint. Saya tadi memang belum sebutkan di sini. Jadi ada yang namanya gen obesogenik. Gen obesogenik ini ternyata sekarang memang sedang trending yang diteliti tentang gen obesogenik. Kita punya gen obesogenik ini yang menyebabkan, saya memang tidak begitu mendalami tentang jenis gennya, tetapi secara garis besar seperti ini. Ini yang menyebabkan ketika kita makan sedikit tetapi kita gampang gemuk. Ada orang-orang yang makan banyak tetapi nggak gemuk-gemuk. Ada orang-orang seperti ini. Nanti itu mengarahnya ke BMR yang tinggi. BMR yang tinggi atau BMR yang rendah. Jadi kan seperti itu. BMR tinggi maksudnya seperti ini. Ketika kita makan banyak, maka metabolismenya jadi tinggi sehingga energi yang dihasilkan itu tidak akan banyak untuk disimpan. Tetapi orang-orang dengan BMR rendah, berapapun asupan makanan yang mereka konsumsi, mereka akan mengonsumsinya dengan sedikit lebih sedikit, sehingga memang metabolismenya kecil.
ini muncul dulu dihipotesiskan sama apa yang disebut dengan hipotesis thrifty genotype. Nah, jadi ada namanya thrifty genotype hipotesa. Dulu ditelitinya lewat orang-orang aborigin. Orang-orang aborigin itu dulu untuk bermakan, untuk mengonsumsi makan, untuk mendapatkan makan, dia harus berburu. Jadi harus beraktivitas fisik terus. Aktivitas yang tinggi baru dapat makanan. Terus diam, nggak dapat makanan lagi, aktivitas tinggi lagi baru dapat makan. Maka setiap kali tubuhnya akan ada adaptasi. Ketika dia sedang nggak dapat makanan, maka metabolismenya akan kecil. Nah, metabolismenya akan pelit atau thrifty. Tetapi orang aborigin zaman sekarang tidak lagi butuh untuk lari atau mengejar-ngejar kanguru untuk dimakan dan lain-lain. Enggak, mereka hanya cukup pesan GoFood misalnya. Maka gampang. Tetapi mereka masih punya gen nenek moyangnya yang pelit tadi. Jadi makanannya sudah tersedia, tidak perlu aktivitas fisik yang berlebih, tapi energinya bisa lebih banyak, sehingga orang tersebut jadi cepat gemuk. Inilah yang menyebabkan orang-orang suku aborigin yang orang tuanya sama anak cucunya sekarang itu mereka punya morfologi tubuh yang berbeda. Orang tua dan kakek neneknya itu relatif kurus-kurus, tetapi anak dan cucunya relatif mudah untuk gemuk. Ini yang muncul berbeda juga nanti ketika gennya muncul di Jepang sama di Amerika. Orang yang Jepang lansianya sehat-sehat, tetapi anak mudanya banyak yang sakit karena mulai menggunakan Western diet. Tapi orang Amerika yang lansianya gemuk-gemuk, tetapi anak mudanya relatif lebih sehat. Nah, ini karena mereka sudah mengetahui mana yang sehat, mana yang baik, sehingga mereka menerapkan gaya hidup yang baik. Nah, ini yang menyebabkan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Hikmah bahwa ada memang obesogenik orang-orang yang memang secara metabolisme itu akan mempengaruhi apapun energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi memang saya tidak bisa menjawab dengan tepat mana gen yang dimaksud, terus apakah kita punya gennya atau tidak. Terus tadi dengan kenapa bisa aktivitas fisiknya sudah tinggi, terus asupan makanannya relatif rendah, terus IMT-nya relatif rendah, tetapi kok bisa adanya kok bisa muncul obesitas sentral. Tadi sudah disebutkan bahwa ada faktor usia, ada faktor jenis kelamin, di atas 25 itu memang visceral fat-nya memang naik. Jadi memang timbunan lemak utamanya untuk laki-laki memang di perut, berbeda dengan perempuan yang tersebar di payudara, di pantat, di lengan, di leher, di pundak wanitanya, di paha. Nah, tapi kalau laki-laki penyimpanannya diutamakan memang di perut, sehingga memang laki-laki di usia 25 tahun tadi muncul 200% visceral fat-nya memang naik. Untuk wanita memang 400% visceral fat-nya juga akan naik. Nah, tetapi visceral fat untuk untuk laki-laki dan perempuan ini berbeda pada di mana lokasinya dia. Tidak harus di perut untuk wanita, tetapi di tempat-tempat yang lain. Itu yang mungkin menyebabkan membantu menjawab pertanyaannya. Nah, kalau pengen lebih lanjut lagi, kok bisa nih benar-benar kurus tapi buncit? Nah, sekarang mau cek lagi, ini buncitnya karena visceral fat atau bukan? Jangan-jangan bukan karena visceral fat, misalnya karena kondisi gagal jantung. Nanti memang ada masalah aliran darah kali terganggu sehingga terjadi penimbunan asites. Ada juga nanti gagal ginjal, itu juga nanti muncul asites. Sehingga kalau memang dilihat lingkar perutnya memang besar, tapi ternyata itu massa air, bukan massa lemak. Jadi memang harus dikaji lebih lanjut. Pertanyaan tadi harus dijawab dengan lebih detail lagi. Lingkar perutnya ini karena memang itu massa lemak, ada massa air, atau justru seperti orang-orang dengan BIM, malnutrisi. Nah, di situ ada edema asites. Itu Dira. Ya. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian lanjut ada pertanyaan dari Ilham Alfian, asalnya dari Universitas Negeri Surabaya. Apakah saat kita olahraga guna mengurangi lemak, apalagi jika kita mengalami obesitas sentral, itu bisa benar-benar membakar lemak atau hanya cairan zat tubuh yang berkurang? Kalaupun bisa, bagaimana mekanismenya? Oke, ini nanti sebenarnya dibahas di kelas kozinya Mas Nasif Gifari ya, pertemuan kelas ke-8 atau kelas ke-9. Ini topik utamanya dia, bagaimana gizi dengan aktivitas fisik. Tetapi saya ngasih teaser aja.
Jadi memang kalau misal ada beberapa jenis olahraga yang kita mau tujuannya untuk apa? Apakah kesehatan secara umum atau memang mau mengejar sampai ke lipolisis? Nah, sebagian dari kita ketika melakukan olahraga workout, terutama di masa pandemi ini, hanya untuk kesehatan secara umum, sehingga yang dibakar glikogen. Glikogen mau terbakar itu kalau tidak salah ya, untuk jenis aktivitas fisik moderat itu harus terbakar setelah 45 menit. Jadi kalau aktivitas fisik kita baru setengah jam dan aktivitas fisik kita ringan, ya bukan moderate, tapi aktivitas fisik kita ringan cuma jalan kaki sambil bawa kamera atau apapun itu, maka kalau kita jalan kaki setengah jam cukup atau 1 jam cukup, terus kita stop dan kita menganggap diri kita sudah aktivitas fisik, ya jangan harap lemaknya bisa turun. Yang terbakar adalah tadi kadar air yang berturun karena dehidrasi lewat keringat dan glikogen dari heparnya dan dari otot yang kalau kita memang kalau hanya jalan kaki tentunya glikogen ototnya kan cuma di bagian kaki saja. Nah, bagaimana caranya agar bukan lagi glikogen yang dibakar tetapi sampai lipolisis sehingga kadar lemak tubuh kita bisa turun, berat badan bisa turun, bukan karena massa airnya yang hilang, adalah dengan aktivitas fisik moderat dan di atas sampai 45 ke atas. Bagaimana caranya biar gampang? Aerobik. Olahraga jenis aerobik itu bisa membantu untuk bisa membantu untuk pembakaran sampai membakar lemak. Nah, aktivitasnya kalau dari Kemenkes itu kan minimal 30 menit sampai 60 menit untuk aktivitas moderat 1 hari sampai 5 hari. Jadi 5 hari berturut-turut atau ada jeda dalam 1 minggu. Jadi total sekitar 150 sampai 180 menit per minggu terdistribusi dalam 1 minggu, dirutinkan dalam setiap hari aktivitas fisik. Nah, itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan secara umum. Kalau mau lebih tinggi lagi, nah, nanti diskusinya sama Mas Givari. Itu saya ngasih clue-nya seperti itu. Dan memang jawabnya adalah selama ini saya lihat ketika lihat orang lain yang workout dan yang lain, mereka hanya mengejar, saya sudah capek, saya sudah keringetan, ya. Tapi kok ternyata berat badan saya nggak turun, ternyata saya cuma lemes saja. Itu ternyata glikogennya doang yang turun, masa airnya saja yang hilang. Olahraga siang-siang panas pakai mantol atau pakai jaket yang tebal biar turun berat badannya. Berat badan turun itu karena airnya hilang, keringatnya berlebihan sehingga berat badannya memang turun. Nanti kalau dia minum lagi berat badannya naik lagi. Tapi bukan massa otot yang bukan massa lemak yang hilang, tapi glikogen. Dan itu cepat sekali nanti pemulihan glikogen lagi itu kan cepat. Jadi yang memang nggak akan turun-turun karena tubuh ini clue lagi. Tubuh kita dirancang untuk tidak membuang lemak. Lemak itu tidak dirancang untuk dibuang, maka ada namanya siklus enterohepatik. Sudah mau dibuang, sampai usus diserap lagi, masuk ke hepar lagi, diolah lagi nanti menjadi kolesterol, menjadi trigliserid, menjadi LDL, menjadi HDL, dibawa lagi ke hepar. Kita makan pakai serat, memang caranya memang akhirnya pakai serat biar dia tidak bisa diserap lagi nanti di usus, terus dia bisa bablas lewat feses. Tapi kalau kita makan seratnya aja kurang, ya sudah sampai usus diserap lagi. Nanti ada namanya siklus enterohepatik. Tubuh kita dirancang untuk tidak membuang lemak karena lemak dianggap ada banyak manfaatnya buat tubuh, buat hormon, buat melindungi organ visceral, dan hanya saja memang tubuh tidak tahu batasnya itu berapa. Pak Dian? Ya. Sudah? Ada lagi, Pak. Oke. Maksud saya sudah menjawabnya, sudah sih. Oh iya. Makasih ya Pak atas jawabannya. Terus ada pertanyaan dari Teresia Devi, asalnya dari Stikes Panterapi ini Pak. Saya dulu pernah baca jurnal yang menurut jurnal tersebut, obesitas sentral berhubungan dengan kanker. Nah, mengapa obesitas sentral dapat menyebabkan kanker? Terima kasih. Oke, halo Debbie, ini mahasiswa saya nih. Obesitas sentral berhubungan dengan kanker. Saya memang belum membaca jurnal tersebut, tetapi kalau memang dikaitkan dengan materi tentang hari ini, obesitas sentral itu kaitannya sama cardiovascular disease, T2DM sama sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik inilah yang nanti bisa saja mengarah ke kelainan di dalam seluler tadi. Mulai dari hipertensi, hiperkolesterol, dislipidemia, hiperglikemia,
secara dalam waktu berkali-kali dicek hiperglikemia, nah ini nanti masuk ke dalam metabolisme sindrom. Dan ada kaitannya adalah metabolisme sindrom, nanti dikaitkan sama kelainan seluler. Nah ini yang mungkin role-nya nanti ke arah kanker. Karena memang kalau kita bicara kanker, risiko kanker pembentukan karsinogen itu kan dari bayi lahir oleh hari pertama sampai nanti dia meninggal di usia sekian, itu kan memang ada vaskularisasi pembentukan aterosklerosis satu, dan yang kedua adalah ada kelainan sel itu bisa. Jadi kita nggak, orang yang makan sehat, bebas polutan dan yang itu hanya untuk membantu menekan agar sel-sel mutan dan yang lain itu memang tidak representing lebih besar lagi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang sudah makan hidup sehat dan yang lain itu tetap muncul kanker. Jadi memang kalau kita bicara kanker, kita nggak sesederhana obesitas sentral berhubungan korelasi positif dengan kanker itu. Saya sampai sekarang belum nemu jurnalnya, belum nemu penjelasan secara runtut dan mekanisme fixnya. Jadi memang mohon maaf saya belum bisa menjawab dengan memuaskan, karena memang kalau kita bicara kanker, penyebabnya banyak sekali dan apa penyebab pastinya kita belum bisa diskusikan dengan baik. Nanti ke arahnya misalnya merokok menyebabkan kanker, iya, tetapi ternyata masih ada 0,5 dari confidence interval yang ternyata nggak kanker. Nah, jadi maka nggak ada hubungan antara asupan nikotin dengan kanker. Nah, kita nggak bisa bilang secara itu dia. Mohon maaf belum bisa memuaskan jawabannya. Ya. Ini lanjut, ada yang mau share pengalaman Pak dari Nada Nabila. Instansinya dari UIN Suskaryau. Ini bertanya lewat chat sih Pak. Oh iya. Ya. Pak, saya ingin bertanya pengalaman diet saya waktu awal saya dietnya makan sayur terus, nasinya 2 sendok makan, dan saya perbanyak makan sayurnya daripada nasinya. Lalu proteinnya ikan, ayam, lalu saya tambah dengan berolahraga, yaitu berolahraga, main sepeda, dan jogging. Tapi ketika sudah malam, perut saya itu sakit, dan sakitnya itu sampai ke ulu hati. Hal ini disebabkan oleh apa ya, Pak? Waduh. Wah, saya bukan paranormal ya yang bisa menebak kamu sakit perutnya karena apa. Tadi makan seratnya, makan sayurnya lebih banyak, aktivitas fisik dan yang lain. Tentu buat teman-teman yang punya kompetensi di bidang ini bisa ikut menjawab. Tadi apa? Datanya adalah dia aktivitas fisik, terus pola makannya gimana, dia tadi makan sayurnya lebih banyak dibandingkan Nasinya. nasi. Iya, lalu proteinnya ikan, ayam, lalu saya tambah dengan berolahraga. Tapi kok setiap malam harinya perutnya jadi sakit sampai ke ulu hati. Ya. Nah, perutnya sakit sampai ke ulu hati, sakit di perut itu banyak diagnosis medisnya ya. Jadi kita nggak bisa menebak itu apakah itu karena defisiensi energi sehingga lambungnya jadi sakit, atau apakah ada metabolisme, ada nanti. Jadi urutannya kan dari esofagus ke lambung. Di lambung nanti ada masalah, mulai dari GERD itu juga nanti muncul sakitnya perut. Mulai ada ulkus itu juga sakit perut. Terus ada nanti dari lambung masuk ke usus halus, dari usus halus nanti di sana ketemu pankreas sama kantong empedu, di situ ada batu, itu juga sakit perut. Nanti turun sedikit lagi ada usus buntu, APP juga itu sakit perut lagi. Jadi memang ada beberapa hal, perutnya di bagian mana nih? Dan ada beberapa teknik untuk mengetahui itu penyakitnya apa. Misalnya nanti kalau ternyata di tepuk bagian belakangnya kanan kiri kok sakit, nah itu bisa jadi kena gagal permasalahan dengan ginjal. Asupan proteinnya terlalu tinggi, atau asupan airnya terlalu banyak, atau justru terlalu kurang asupan air misalnya gitu, itu masuk ke situ. Atau ketika ditidurkan terus kaki kanan diangkat, terus bagian perut kanan itu ditekan kok itu sakit, bisa jadi itu ada usus buntu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi ada usus buntu. Sehingga pendiagnosis ini penyakitnya apa dan yang lain kita perlu kaji lebih banyak. Kalau dilihat dari pola makan yang Mbak Nabila itu tadi sampaikan, ya relatif sehat-sehat saja, sehingga memang tidak bisa
menjawab itu penyakitnya penyakit apa, butuh pengkajian lebih lanjut. Itu paling tidak. Kecuali teman-teman dan bahkan mungkin Dera sebagai ahli gizi di rumah sakit bisa membantu menjawab, monggo. Tapi kalau saya, kalau dengan data sesingkat itu saya tidak bisa menjawab. Lebih butuh banyak hal, tidak hanya dietary history saja. Mulai dari physical history, biochemical, assay, dan yang lain. Itu data lebih lanjut ya Pak. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Aini, PKM Selopuro. Aktivitas fisik yang bagaimanakah yang paling tepat untuk menurunkan lemak di perut? IMT saya normal 22, tetapi lingkar perut lebih dari 90. Tadi juga sempat dijawab ya di pertanyaannya berapa tadi, pertanyaan kedua dan yang lain. Aktivitas fisiknya seperti apa? Saya bisa sarankannya adalah dengan aerobik, karena kalau aerobik yang bergerak tidak hanya kaki, tetapi seluruh anggota badan dia ikut bergerak. Ketika seluruh anggota badan bergerak, maka setiap glikogen otot dari setiap otot tubuh ikut digerakkan. Jadi kalau saya ikut waktu itu diskusi dengan Ibu Rita Ramayulis, taruhlah sel di dalam tubuh kita itu mirip rumah. Ada kamar untuk menyimpan glikogen, ada kamar untuk menyimpan otot, ada kamar untuk menyimpan lemak. Ketika kamarnya otot itu penuh, maka kamar untuk menaruh lemak itu semakin lama semakin terdorong, sehingga terjadi pembongkaran massa lemak, massa ototnya dipecah, aktivitas fisiknya naikin lagi, maka dibentuk lagi, ada building lagi, massa otot nambah, itu akan menekan massa lemak, sehingga orang-orang yang aktivitas fisiknya rutin, teratur, rutin, dan sistemnya naik, bukan stagnan segitu-segitu aja, maka massa ototnya naik. Massa otot naik akan dibarengi dengan massa lemaknya turun. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang itu bisa mencapai massa lemak yang kalau dilihat pakai persentase itu bisa lebih rendah. Nah, nanti itu akan berdampak banyak. Berdampaknya bisa sampai ke obesitas sentral yang mungkin turun. Tidak dilihat dari IMT saja. Jadi itu paling dekat. Nanti saya sarankan, Mbak, tadi siapa ya? Kuro dari PKM Selopuro, Puskesmas Selopuro, itu bisa ikut daftar di kelasnya Mas Nasib Gifari. Itu beliau berdua itu nanti akan secara intensif diskusi soal ini. Masih bisa dibuka diskusinya lewat kursi berikutnya. Gitu. Dan lanjut ada pertanyaan dari Eurika dari Universitas Erlangga. Selamat malam Pak Dian. Materinya menarik sekali. Satu hal yang mau saya tanyakan adalah, kalau kita mau melakukan pembatasan kalori, mana yang lebih baik direstriksi, lemak atau karbohidrat, dan bagaimana dampak jangka panjangnya? Terima kasih. Oke. Tadi disebutkan, terima kasih sudah tertarik dengan materi yang saya paparkan. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal restriksi ini. Bisa pakai intermittent, bisa dengan daya tinggi protein, dibarengi dengan diet rendah karbohidrat, atau bisa menggunakan restriksi secara umum. Dengan proporsi karbohidrat, lemak, protein tetap sesuai porsinya, tetap dalam konteksnya, tetapi tidak ada pembatasan zat gizi tertentu. Artinya tidak mengurangi porsi karbohidrat, tidak menghilangkan porsi karbohidrat, tidak menghilangkan porsi lemak, atau tidak menghilangkan porsi protein, dan meningkatkan zat gizi yang lain. Kalau kita lihat beberapa jenis diet lain, misalnya kemarin itu ada diet yang lebih fokus ke asupan lemak, sehingga meminimalkan, meniadakan asupan karbohidrat sederhana dan sumber-sumber karbohidrat. Ada jenis diet seperti diet keto dan yang lain, dan itu sangat sangat kontroversial kemarin. Dia meniadakan asupan karbohidrat dengan serendah-rendahnya dan meningkatkan asupan energinya dari lemak. Nah, nanti ada berdampaknya tersendiri. Ada diet-diet khusus yang meniadakan asupan garam dan makanan yang mengandung garam meskipun itu secara alamiah. Itu nanti juga ada dampaknya tersendiri. Sehingga pesan dari saya sebagai seorang nutrisionis adalah kita tidak perlu menghilangkan zat gizi apapun. Garis bawahi,
tidak perlu menghilangkan zat gizi apapun. Kalau mau mengurangi adalah mengurangi energinya. Energi bisa dikurangi dari kombinasi dari protein, lemak, karbohidrat. Jadi konten secara umum tadi yang disebutkan protein itu cukup 0,8 kg per kilo berat badan misalnya, terus nanti lemaknya ada sekitar 20-25%, nanti karbohidrat sisanya. Taruhlah itu untuk usia seperti kita diimbangi dengan faktor aktivitas dan faktor stres misalnya, nanti jatuh sekitar 2.300 misalnya. Nah, kita bisa turunkan BMR-nya kita ternyata 1.800. Minimal banget kita batas adalah BMR. Kita tambah sedikit dari BMR, itu masih bisa mendukung kebutuhan kita. Tetapi ketika BMR kita 1.900, tetapi kita restriksi energi sampai 1.500 atau 1.700, nanti di bawah BMR, itu nanti akan berdampak karena fungsi metabolisme dasar kita itu akan terganggu. Maka saran dari saya adalah mendingan restriksi energi lewat itu tadi, kita ngitung BMR kita dikalikan aktivitas fisik, misalnya kalau pakai harus genetik, pakai aktivitas fisik sama stres, nanti jatuhnya berapa, kita kurangi lah. Kalau mau menurunkan berat badan misalnya setengah kilogram dalam 1 minggu, itu bisa dibantu dengan penurunan 500 kakal per hari. 500 kakal per hari itu nanti akan berdampak setengah kilogram per minggu. Jadi kita itu kan angka penurunan berat badan yang dianggap sehat itu kan setengah kilogram per minggu. Sehingga kalau mau menurunkan berat badan dan nanti akan berdampak pada penurunan lingkar pinggang, nah kita punya target, taruhlah kita turunkan dalam turun 2 kilogram atau 4 kilogram, maka dalam 2 bulan sampai 3 bulan dengan keteraturan bahwa setiap hari dia akan restriksi energi sekitar 500 kilokalori. Tetapi porsi karbohidrat, lemak, protein tetap proporsional. Jadi tidak mengutamakan protein, tidak mengutamakan karbohidrat, atau tidak mengutamakan lemak. Karena dengan hanya fokus di satu atau dua zat gizi saja, terus menghilangkan zat gizi lain, itu nanti akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Kalau kacamata kita hanya, oh yang penting energinya 1.900, yang penting energinya 2.000. Nah, kita bukan energinya yang penting berapa, tetapi di dalam mencapai energi itu karbohidrat, lemak, proteinnya itu dalam proporsi berapa. Ini dalam tanda kutip untuk orang yang sehat. Nanti kalau untuk kondisi orang dengan kebutuhan diet khusus karena terkait penyakit, nah itu kita bicaranya beda lagi. Tapi untuk orang diet yang sehat, ya proporsi karbohidrat, lemak, proteinnya tetap sesuai seperti itu. Tidak mengutamakan protein, tidak mengutamakan lemak, atau justru menghilangkan salah satunya. Itu Dera. Ya Pak, ini nyambung pertanyaan dari Risna dari Universitas Indonesia. Bagaimana dengan keadaan ginjal ketika kita mengonsumsi diet tinggi protein? Seperti yang kita tahu, konsumsi tinggi protein dapat memperberat kerja ginjal. Ya betul. Fungsi ginjal akan semakin berat ketika asupan proteinnya semakin tinggi. Maka dari itu untuk diet dengan gagal ginjal kan memang kalau teman-teman sudah punya buku ini, promosi bukunya, nggak apa-apa. Ini memang ada aturan tersendiri tentang diet ginjal, nanti kondisinya seperti apa, itu proteinnya memang diatur dihitung betul seperti apa. Kalau memang dia tinggi protein, tadi saya sempat sampaikan bahwa molekul protein itu besar banget, sehingga ketika asupan proteinnya terlalu tinggi, dia akan membebani nefron, dia akan makin akan memperberat kerja ginjal. Maka dari itu diet tinggi protein juga harus diimbangi dengan asupan air. Nah, padahal untuk orang-orang dengan penyakit ginjal, ada kebutuhan air yang memang dibatasi, tidak seperti kondisi-kondisi penyakit yang lainnya. Jadi itu kira. Memang tidak disarankan untuk kondisi penyakit gagal ginjal. Termasuk DASH diet dan Mediterranean diet itu tidak serta-merta baik untuk kondisi penyakit gagal ginjal, karena di sana sumber kaliumnya tinggi banget, itu nanti juga bermasalah. Sehingga itu tujuannya adalah untuk orang yang relatif sehat, tidak ada penyakit. Kalau nanti ada penyakit, ya dietnya mengikuti penyakit komorbidnya itu tadi, bukan untuk orang dengan gagal ginjal tapi pengen dietnya lingkar pinggangnya kecil lah, itu enggak. Bahkan untuk orang gagal ginjal lebih baik dia gemuk daripada dia kurus. Dibandingkan orang itu ada kemarin sudah sempat dapat pernyataan seperti itu, bahwa kenapa sih orang dengan gagal ginjal berat kering sama berat basahnya masih tergolong
dia gemuk banget, nggak apa-apa. Orang dengan gagal ginjal nanti ada katabolismenya besar-besaran. Sehingga kalau dia gemuk itu masih lebih baik dibandingkan dia malnutrisi. Itu orang dengan gagal ginjal. Karena nanti permasalahan dengan gula darah, lemak darah itu kan setiap 3 hari akan dialisis. Orang yang sudah ESRD. Jadi relatif nggak akan bermasalah. Jadi kepatuhan dia untuk tetap makan dengan baik dan sesuai anjuran itu yang lebih penting dibandingkan tentang gula darah dan lain-lain. Sehingga orang-orang dengan gagal ginjal banyak yang ngeyel, banyak yang makan sembarangan dan lain-lain karena mereka tahu bahwa setiap 3 hari akan ada dialisis. Berbeda dengan kita, dialisisnya langsung lewat ginjal, sehingga kalau kita sembarangan ya rusak ya bukan mesin tetapi ginjal kita. Nah, tapi orang dengan gagal ginjal kan mereka menggunakan mesin. Itu daerah. Ya, Pak. Nah, ini berhubung sudah jam 8:30 apa ya, tapi masih banyak pertanyaan. Mau dilanjut? Monggo. Ada masih banyak banget kan? Saya juga nyambi pertanyaan ini dari prodi saya masih tanya-tanya soal NCT. Monggo, saya nggak apa-apa kalau memang masih mau diskusi, masih ada berapa sih? 40 orang yang masih mau diskusi, monggo, saya nggak masalah. Kecuali ada teman mahasiswa saya besok pagi ujian, kamu jangan lupa ujian imun besok pagi. Jangan sampai remedi hanya karena ikut kosi. Imunologi besok pagi ujian, jadi silakan juga belajar. Buat yang lain, monggo kita diskusi. Asal masih mau buka kelas sih, saya sih nggak masalah overtime, nggak apa-apa kok. Karena nggak masalah. Tapi kalau buat kalian, kalau memang sudah dianggap cukup ya, oke. Tapi kalau mau diskusi lagi, oke, kita bisa diskusi lagi. Monggo, nggak apa-apa dia. Dia lanjut di chat aja apa ya? Silahkan. Atau mau ada yang mau tanya secara verbal boleh? Ada nggak sih? Ada berapa pertanyaan tuh, Der? Saya belum buka grup. Di chat WhatsApp ada 2. Di sini ada 1 lagi sih, Pak. Cuman ada 3 pertanyaan dari 1 orang. Oh, yang di WhatsApp nanti mungkin bisa diskusi di WhatsApp, tapi yang di sini karena nanti kamu ngechatnya kan private kan ya. Mungkin bisa saya jawab yang di sini. Nanti yang di WhatsApp saya bantu jawab yang di. Oh iya, Pak. Nah, ini yang di sini ada dari Dina, asalnya dari PKBM Chandra Kirana. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, banyak wanita yang mengeluhkan seusai melahirkan perutnya membesar dan kadar lemaknya pun tinggi. Apakah itu bisa dikurangi dengan diet DAS dan diet Mediterranean tersebut? Oke. Satu, orang yang baru melahirkan berarti masih masuk saya asumsikan masih masuk masa nifas ya, bukan melahirkan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, maka orang yang baru melahirkan masih masuk masa nifas, bahkan 6 bulan pertama usai dia melahirkan. Cara diet yang terbaik adalah berilah susu ke anakmu. Itu akan membakar lemak sampai 500 kakal per hari. Meskipun kamu makannya banyak dan yang lain, nggak usah restriksi diet karena anakmu belum bisa makan itu, ya kan? Anakmu belum bisa makan yang lain, dia hanya bisa lewat susu dan kamulah yang akan memprovide kebutuhan dia. Nah, dengan memberikan ASI secara rutin dengan sesuai on demand sama anaknya itu tadi, itu bisa membantu diet. Jadi diet terbaik untuk seorang ibu hamil adalah memberikan ASI. Tentang kebutuhan gizinya bahkan dia naik sampai 300 apa 500, saya belum baca lagi angka gitu kan. Kebutuhan gizinya bahkan masih naik dari mulai kehamilan dari semester 1, semester 2 dan 3 dan sampai dia nanti melahirkan, kebutuhan gizi untuk ibu hamil itu justru naik, bukan harus turun. Kalau seorang seorang ibu hamil kok ternyata gizinya kebutuhan gizinya diturunkan dengan alasan perutnya kok masih menggelambir dan yang lain dan berat kok tetap gemuk dan yang lainnya. Tujuan utamanya bukan olahraga keras-kerasan, bukan menurunkan asupan energinya, tetapi dengan memberikan ASI. Saran saya itu, kecuali adalah ada permasalahan misalnya anaknya mohon maaf anaknya meninggal sehingga ASI tidak bisa diberikan, atau harus terpisah dari anaknya karena misal bekerja di luar negeri dan yang sehingga ASI memang tidak mungkin diberikan dan akan terhenti ya, itu kan letdown repotnya akan terhenti. Nah, aktivitas fisiknya ya mau nggak mau memang bisa lewat aktivitas fisik. Dengan DASH diet dan Mediterranean itu bisa, karena memang mengonsumsi DASH dan Mediterranean diet itu untuk mencapai 2000 kalori itu luar biasa banyak karena
asupan sayur dan buahnya itu sampai 8 porsi. 8 porsi artinya sekitar 800 gram. 800 gram itu kalau kita lihat lotek itu bisa sampai 2 porsi sendiri. Lotek pun kalau itu sudah ada gulanya, ada kacangnya. Itu berbeda dengan biasanya mereka relatif lebih sedikit. Jadi memang agak sedikit binge eating, porsinya besar tetapi isinya konten kalorinya kecil. Nah, gitu. Walaupun bisa sampai 2000 kalori. Butuh usaha besar kalau kamu mau menerapkan diet betul atau Mediterranean diet betul. Konsep mencapai tahap itu butuh besar karena harus terbiasa konsumsi kacang-kacangan. Ingat tadi asam urat dan ginjal juga harus hati-hati. Konsumsi kacang-kacangan, sayur, buah porsinya besar, tetapi meminimalkan asupan daging merah dan daging yang lain, daging ikan dan itu dia. Itu pertanyaan pertama. Ya, yang kedua, tadi disebutkan obesitas sentral itu tidak selalu seiring dengan IMT yang besar atau tinggi. Apa berarti ada juga banyak orang yang kurus tapi buncit? Iya, betul. Jadi ini termasuk riset saya yang belum saya publikasikan. Belum sempat mempublikasikan. Saya kemarin mengkaji tentang obesitas sentral, diabetes mellitus, rokok dan alkohol. Itu ternyata memang di Indonesia tadi angka 10%. Saya ambil data dari Riskesdas, beli data dari Riskesdas itu ternyata angka 10% yang gemuk ke obesitas itu ternyata luar biasa banyak. Angka perbandingan prevalensi orang yang obesitas dengan obesitas sentral itu kan tinggi banget, tadi 10%. Itu ternyata memang luar biasa banyak. Sehingga memang bisa disebutkan bahwa banyak orang yang kategori IMT-nya dia masih normal dan bahkan mungkin masuk ke gemukan, jadi bukan masuk obesitas, itu ternyata dia memiliki obesitas sentral. Itu banyak. Sehingga silakan kalau teman-teman sempat nanti setelah kelas ini, silakan kalian ukur berat badan tinggi badan kalian, kalian hitung IMT kalian berapa. Kalau IMT kalian masih 22, 23, ya bisa menahan nafas. Tapi yang kedua adalah ukur lingkar perutnya, lingkar pinggangnya. Kalau cewek di atas 80 ya artinya nafas kalian diambil lagi, tidak langsung bisa kasih lega karena ternyata IMT kalian tidak related dengan lingkar pinggang. Mau dicurangi pakai tadi metodenya WHO atau NIH itu monggo silakan aja. Paling gampang yang mana? Siapkan pita paling nggak 1 meter, kita ikut cek. Atau kalau nggak pakai depan satu rentang tangan ini sekitar 20 cm. Itu kalau saya 20 cm. Nah, silakan. Ada berapa? Apakah ada 4? 4 berarti sudah 80 ya. Ya ini tapi nggak ngaruh ya, nggak proven ya, karena kadang kita mencong-mencong dan yang lain kadang agak naik agak ya, tetapi hanya untuk uji-uji aja karena belum ada tali. Nanti kalau ada tali kita bisa lebih jelas pengukurannya. Itu dia. Jadi memang ada orang yang gemuk dan lingkar perutnya bentuknya kalau kita cek tadi ada yang nulis di Menti, ada yang bentuknya seperti apel, ada yang bentuknya seperti pir. Jadi kalau apel ya dari pundak sampai pantat itu memang besar. Tapi kalau bentuk pir ya dari pundak itu kecil, tetapi besar di pinggangnya. Nah, itu tadi memang menyebabkan obesitas sentral. Nah, kalau dia gendut, memang berat badannya gede, ya sudah IMT-nya tinggi, obesitas sentral pula. Itu ada yang enggak. Ada pula yang IMT-nya kecil, IMT-nya normal, tetapi ada obesitas. Contohnya bapak-bapak yang sudah menikah. Itu sudah disebutkan oleh 1-2 orang yang ada di Menti. Itu dia. Ya. Ini pertanyaan ketiga. Oke. Jika seseorang menderita obesitas sejak dewasa muda hingga lansia tua, dan perut yang obesnya itu sudah sangat keras seperti orang hamil besar, apakah masih memungkinkan untuk mengurangi lingkar pinggangnya? Jika bisa, dengan cara apa? Oke, sebenarnya nggak ada kata terlambat, tetapi seiring dengan peningkatan usia, tinggal cepet-cepetan mana. Apakah cepet-cepetan dalam usaha kita menguranginya, atau lebih cepat penyimpanan lemak tubuh kita. Jadi karena memang tadi disebutkan wanita dan laki-laki usia di atas 25 sampai 65 itu peningkatan sampai 400%. Lebih cepat mana? Menyimpan anabolismenya atau katabolismenya kita. Kalau memang usahanya tadi perutnya sudah keras banget, kerasnya seperti apa? Karena lemak itu sebenarnya nggak keras, yang bikin keras itu sesuatu lah. Bisa jadi dia kembung atau nanti ternyata kondisi-kondisi yang lain. Nah, itu perlu dicek. Tapi ternyata
apa namanya uh, visceral abdominal itu tidak bisa dinilai dari keras tidaknya perut kita. Nanti kalau lembut, oh ini berarti kalau lembut ini lemak nih. Kalau keras, oh ini berarti belum BAB dan ya itu enggak apa namanya enggak seperti itu ya. Bukan karena keras atau lemahnya, lembutnya perut kita ketika kita tekan itu bukan karena, dan kalau keras itu artinya lemaknya sudah membatu, oh bukan karena itu. Apa namanya lemak ya tetap seperti lemak, dia bisa hilang. Hanya saja memang tubuh agak susah merelakan lemak untuk hilang. Nah, sehingga memang anabolisme itu lebih mudah terjadi di dalam tubuh kita seiring dengan usia, tetapi katabolisme itu akan susah, kecuali kita punya penyakit-penyakit tertentu. Mulai dari misalnya ada penyakit kritis, terus ada malnutrisi, atau bahkan mungkin ada kondisi-kondisi lain, nah memang katabolismenya tinggi. Tetapi untuk orang-orang yang relatif sehat seperti kita, anabolismenya yang relatif lebih tinggi. Sehingga memang butuh usaha luar biasa untuk mengimbangi anabolisme, atau bahkan untuk mengimbangi lebih tinggi dari proses anabolisme itu tadi. Bagaimana caranya? Tadi bisa dengan kita sebagai ahli gizi, kita bisa menyarankan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat itu bagaimana? Di slide saya tadi saya menyarankan 2 jenis diet, diet atau Mediterranean, itu relatif konten energinya bisa ditekan dan banyak komponen-komponen yang apa namanya heart healthy dietnya itu jadi ramah dengan jantung. Tidak hanya masalah obesitas sentral yang akan turun, tetapi kadar profil lipid turun terjaga, kadar hipertensi terjaga, kadar tekanan darah terjaga, kadar profil glukosa terjaga, dan yang lain akan terjaga, sehingga penurunan berat badan bisa dijanjikan. Saya ngomong dalam tanda kutip dijanjikan oleh diet atau Mediterranean diet, sehingga kalau dilakukan secara rutin diimbangi dengan aktivitas fisik, lingkar pinggang akan ikut turun karena terjadi katabolisme lemak. Harapannya bisa katabolisme lemak lewat aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya gimana? Semoga nanti bisa membantu menjawab kalau masih ada pertanyaan. Aktivitas fisiknya dari dengan aerobik. Apakah bisa yang lain? Nggak bisa. Jadi silakan. Apakah appropriate dengan kondisi pandemi sekarang? Yang paling gampang kan sekarang dengan aerobik. Berapa lamanya aerobik? Kita ikuti anjuran pemerintah. Minimal 30 sampai 60 menit setiap hari selama 1 minggu. Dikasih waktu untuk istirahat untuk 2 hari istirahat. Untuk apa? Nah, kalau kita olahraganya terlalu berat, malah nanti stres metaboliknya semakin tinggi. Jadi memang ada fase untuk istirahat. Di situ glikogen akan diisi lagi, aktifkan lagi untuk dibakar, sehingga massa lemak akan turun, yang dibakar itu akan massa lemak. Sehingga kalau habis olahraga kita makan, yang diisi adalah glikogen. Glikogennya terlalu banyak, akan larinya ke lemak. Sehingga hati-hati ketika kapan kita makan, kapan kita olahraga, dan berapa banyak kita makan dan olahraga, itu akan mempengaruhi yang disimpan pada akhirnya glikogen terus cukup, atau bahkan glikogen luber-luber jadilah dia lemak dan nambah lagi nanti lemaknya. Aktivitas fisiknya sudah dianggap banyak, ternyata penyimpanan lemaknya lebih banyak lagi. Itu Dera. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah cukup ya Pak ya untuk pertanyaan di kelas ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa di chat di WhatsApp, di grup, atau bisa personal ke Bapak ya Pak. Boleh, monggo. Nah, untuk sebelum mengakhiri sesi ini, jangan lupa diisi link absensinya. Oh iya. Udah saya share di room chat ini. Terus sebelum berakhir juga kita ada sesi foto dulu, sesi dokumentasi. Jadi seluruh peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. Ya, silakan diaktifkan. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Ditunggu lagi, tunggu. Satu, dua, tiga. Ya, sudah cukup. Nah, terima kasih untuk
para peserta yang udah mengikuti kelas hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dian juga yang telah menyampaikan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nanti untuk sesi selanjutnya